masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncune Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa Mas Nanang akan membahas seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 27 dan 28 Juni 2022 ya masih. Tapi sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, Mas Nanang ingin mereview build semalam sore dan tadi malam ya masih. Untuk di build semalam sore di Liga Jepang, di sini pun Mas Nanang patah satu ya masih. Walaupun yang keduanya ini Mas Nanang kalah setengah. Dan untuk di build yang selanjutnya, di sini Mas Nanang profit ya masih. Di sini penghuni grup Mas Nanang udah senang kali nih masih. Mantap Mas Nanang, mantap Mas Nanang. Ya Mas Nanang, lagi bagus nih, lagi wangi nih. Mas Nanang bilang gitu. Untuk di build selanjutnya Mas Nanang pun JP juga ya masih di Liga Norway juga. Karena ada koncone Mas Nanang yang minta 3 tim. Jadi Mas Nanang kasih 3 tim. Cuman di sini Mas Nanang tambahan 1 rupanya LH masih. Sini. Nanti bukti chatnya Mas Nanang tunjuki ya masih. Mas Nanang tambahi 1 di Alta, rupanya Alta kalah setengah. Skornya 1-1. Di menit akhir kebobolannya nih Alta ya masih. Untuk di build konten Mas Nanang patah ya masih. Di build konten Mas Nanang patah. Cuman untuk di single bet tadi malam Mas Nanang menang ya masih. Nanti Mas Nanang review juga untuk di single betnya. Nah ini masih mau ngambil 3 tim kata kuncuni Mas Nanang. Kalau 3 tim sabar bang, Mas Nanang bilang. Mas Nanang SSK yang Liga Norway. Rupanya berhasil profit ya masih di sini. Profit massal ya masih. Dan untuk yang di single bet Mas Nanang berhasil profit ya masih. Untuk yang di single bet Mas Nanang kemarin mengambil Hamkam, mengevur seperempat ya masih. Skornya 3-4 di sini ya masih. Memang Hamkam untuk di awal memang kalah, cuman penentuan kemenangan itu kan ada di akhir masih. Jadi di sini Mas Nanang profit ya masih. Walaupun di parlinya Mas Nanang patah. Oke masih, langsung aja kita bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada Grororud menjamu Bran. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Grorud pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Grorud belum pernah mendapatkan kemenangan ya masih. Di sini DNE mendapatkan 3 kali kekalahan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Bran mendapatkan full senyum ya masih, mendapatkan 5 kali kemenangan. Untuk di 5 pertandingan terakhir, DNE belum pernah mendapatkan kekalahan 1 kali pun. Dan untuk bertandang, dianya pun juga cukup bagus ya masih. Jadi di sini dia sangat diunggulkan ya masih. Dan untuk di pertandingan ini, mereka baru bertemu kali ini ya masih. Jadi orang eneng head to headnya. Kita dulu kalau Grorud yang di kandang ya masih. Grorud kalau untuk di kandang hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Di sini Grorud tidak galak ya masih, walaupun dianya di kandangnya sendiri. Kita dulu kalau Bran yang bertandang di kandang lawan ya masih. Nah, dia cukup profit nih masih, cukup bagus pertahanannya. Belum pernah mendapatkan 1 kali imbang pun belum pernah masih. Jadi di sini dia sangat diunggulkan ya masih. Untuk di klasemennya kedua tim, Bran ada di peringkat ke-1 dengan poin 26. Grorud ada di peringkat ke-14 dengan poin 6.
Growroot pun ada di peringkat zona merah ya Mas. Jelas di sini jauh lebih diunggulkan Brand ya Mas. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Brand mengefur Growroot dengan handicap 1/3/4 dan 2. Untuk di over-under ada 3,5 dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Brand dengan mengefur handicap 1/3/4. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 3,5 ya Mas. Prediksi Mas Nanang di sini bakal ada banjir gol ya Mas. Prediksi skor di pertandingan ini akan berakhir 3-1 ataupun 3-0 ya Mas. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Sogdal menjamu M John Dalen, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Sogdal pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Sogdal mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan, sedangkan M John Dalen mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih banyak mendapatkan kemenangan Sogdal ya Mas. Jelas untuk di sini lebih diunggulkan Sogdal. Untuk di head-to-headnya kedua tim, Sogdal hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, M John Dalen mendapatkan 2 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk di klasemennya kedua tim, Sogdal ada di peringkat ke-7 dengan poin 17. M John Dalen ada di peringkat kedua dengan poin 22. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, kenapa Sogdal yang mengefur M John Dalen ya Mas? Di sini pun kita cukup hati-hati ya Mas. Sogdal mengefur M John Dalen dengan handicap 1/4 dan setengah. Untuk di over-under ada 2,5 dan 2/3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Sogdal dengan mengefur handicap setengah. Untuk di over-under, Mas Nanang mengambil di under 2/3/4 ya Mas. Seperti yang sering Mas Nanang bilang ya Mas, kalau di pasaran bandarnya, tim yang di bawah yang mengepur ke atas itu udah jelas yang di bawah bakal menang ya Mas. Karena ya nggak masuk akal aja ya Mas, yang di peringkat bawah masa mengepur yang di peringkat atas. Prediksi skor Mas Nanang untuk di pertandingan ini akan berakhir 1-0 ya Mas. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Kalmar menjamu Varnamo, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Kalmar pukul jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Kalmar mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Varnamo mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita dulu di head-to-headnya kedua tim ya Mas. Di head-to-head kedua tim, Kalmar mendapatkan 4 kali kemenangan, Varnamo hanya mendapatkan 1 kali kemenangan. Jelas untuk di sini lebih diunggulkan Kalmar ya Mas. Jelas di pertandingan ini Mas Nanang bakal mengambil Kalmar ya Mas. Untuk di klasemennya kedua tim, Kalmar ada di peringkat ke-6 dengan poin 16. Varnamo ada di peringkat ke-12 dengan poin 12. Fix Mas Nanang bakal mengambil Kalmar ya Mas. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Kalmar mengefur Varnamo dengan handicap 1/4, setengah dan 3/4. Untuk di over-under ada 2, 2/4 dan 2,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Kalmar dengan mengefur handicap setengah. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2/4 ya Mas. Karena prediksi skor Mas Nanang di sini bakal dimenangkan oleh Kalmar dengan skor 2-1 ya Mas. Untuk di pertandingan yang terakhir, seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bet ya Mas. Langsung aja kita delok siapakah kedua tim itu. Ada Patrick menjamu Samrock, dan kita intip-intip statistiknya kedua tim ya Mas, siapa yang lebih diunggulkan. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Patrick.
pukul jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Patrick mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Shamrock mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita ndelok di head-to-headnya kedua tim ya masih. Di head-to-head kedua tim, Patrick hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, Shamrock mendapatkan 4 kali kemenangan ya masih. Di sini pun dianya cukup menang ya masih. Shamrock mendapatkan 4 kali kemenangan. Untuk di klasemen yang kedua tim, Shamrock ada di peringkat ke-1 dengan poin 45. Patrick ada di peringkat ke-4 dengan poin 32. Kalau Mas Nanang delok untuk di statistiknya kedua tim, pertandingan ini cukup sengit ya masih. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Shamrock mengover Patrick dengan handicap setengah dan 3/4. Untuk di over-under ada 2/4 dan 2,5. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Shamrock dengan mengover handicap setengah. Untuk di over-under, Mas Nanang mengambil di over 2/4 masih. Karena prediksi Mas Nanang di sini bakal dimenangkan oleh Shamrock ya masih, dengan skor 2-1 ataupun 3-2 ya masih. Karena pun di sini Patrick bakal ngotot bermain ya masih, karena DN mau mengejar di peringkat ketiga. Oke masih, sekian prediksi Mas Nanang, cukup sampai di sini. Untuk masih yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang prediksi bola, mix parlay, single bet, dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya masih. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang, ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk masih yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas masih gas, tapi jangan terlalu dibarbar ya masih, entar yang ada nusuk. Utamakan pakai prediksi sendiri, karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk masih kalau wani ojo wedi-wedi, wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya masih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.